Nah pertanyaannya sekarang dari mana program di bawah sadar? Ada dua menurut saya, ada tiga actually. Yang pertama adalah fenomena copy paste. Anda mungkin kalau pakai komputer pasti tahu yang namanya copy paste. Kita ngopi terus kita paste ke tempat yang baru. Jadi pada umumnya kita menyerap bagaimana pola parenting dari bagaimana kita dulu diparentingkan, bagaimana kita dulu diasuh. Kita nggak pernah berpikir untuk sekolah. Kita mau bangun rumah, kita cari arsitek yang sekolahnya bagus. Kita cari dokter yang sekolahnya bagus. Begitu parenting, kita nggak berpikir untuk sekolah. Lebih banyak kita copy paste ya. Mungkin dengan sedikit perubahan, oh dulu saya digebukin, sekarang saya nggak digebuk, saya cubit aja misalnya gitu ya. Tetapi itu pun kita hanya bisa jalankan kalau kita lagi sadar, which is cuma 1 dari 100 kejadian ya. 99% tanpa kita sadari. Berapa banyak di antara Anda yang memperhatikan bahwa pasangan Anda dalam banyak hal berperilaku seperti orang tuanya atau ayah atau ibunya, atau punya pola-pola yang mirip ya. Demikian juga tanpa kita sadari waktu kita membesarkan anak kita, awal-awal kita nggak bisa lihat karena ini permainan bawah sadar, dia pintar sekali ngumpet. Tapi orang lain yang biasanya lihat ya, orang lain bisa lihat, kok kamu mirip sekali sama ibumu, terutama kalau anak lagi sakit atau terutama kalau anak lagi nakal dan sebagainya. Bagaimana kita bereaksi terhadap teriakan bayi, kan itu kan reaksinya muncul sebelum kita mikir kan, kesel atau terganggu atau teriritasi. Itu seringkali terrefleksi dari bagaimana kita dimarahi waktu kita teriak waktu kita masih bayi. Bagaimana kita bereaksi melihat persalinan dari anak kita sendiri sangat tergantung dari reaksi orang tua kita waktu ngelihat kita dilahirkan dulu. Jadi banyak sekali bawah sadar kita tuh adalah serapan dari pola yang kita terima waktu kita diasuh menjadi manusia dewasa. Plus lingkungan ya. Kalau lingkungan mungkin lebih gampang, contohnya rata-rata ibu-ibu sekarang cenderung membesarkan dengan pola yang rata-rata ibu-ibu sekarang lakukan. Bapak-bapak sekarang cenderung berperilaku seperti bapak-bapak zaman sekarang. Ya kan? Jadi dia copy paste-nya lebih mirip, periode waktunya kurang lebih seperti saat ini atau gampangnya mengikuti tren. Tapi terserap bagaimana kita membaca media atau mendengarkan radio atau menyaksikan televisi, itu semua akan perlahan-lahan menyusupi bawah sadar kita. Makanya saya cukup setuju sama Mbak Tiwi tentang hati-hati sama TV dan radio, bukan karena alatnya, tapi kadang-kadang kita merhatiin makan tapi nonton media, baca, dengar dan menyimak itu juga merupakan makanan bagi batin, dan batin bawah sadar kita makan dari situ. Dan kalau Anda buka media sekarang mungkin sekian banyak persen isinya adalah berita buruk yang memunculkan kekhawatiran dan kecemasan, dan itu yang kita makan setiap hari. Nah kalau kita makan itu setiap hari, hasilnya apa ya? Hasilnya kecemasan juga. Kalau kita makan berita kecemasan, munculnya kecemasan juga. Dia pasti akan beranak pada waktunya, kayak janinnya gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih, saya ingin tetap selalu in touch dengan apa yang terjadi di dunia, tetapi saya tidak harus 5 kali sehari ngecek berita. Nggak harus gitu. Saya ngecek berita 3 hari sekali atau sehari sekali atau seminggu sekali, tergantung dari profesi yang kita lakukan. Kita masih bisa stay in touch dengan apa yang terjadi di dunia tanpa harus meracuni batin sendiri gitu ya. So karena batin bawah sadar Anda ini dia begitu kuat ya, bayangkan kekuatannya 99 kali dari batin sadar, tapi dia nggak punya filter. Yang baik ditelen, yang netral ditelen, yang nggak baik juga ditelen. Dan begitu ditelen, dia akan putar-putar ulang kayak kaset rekaman ya. Dia nggak peduli yang didengar baik, buruk atau netral, dia akan putar-putar ulang ya. Jadi hati-hati sama apa yang Anda biarkan batin bawah sadar Anda konsumsi, dan apa yang Anda biarkan batin bayi atau anak Anda konsumsi, karena baik, buruk, netral pasti ketelan ya. Fase tanaman yang Dr. Tiwi sebutkan usia 0-6 bulan, saya sangat setuju juga. Hanya dalam pengalaman saya justru dia lebih panjang lagi sampai umur 7 tahun ya. Mungkin secara fisik 0-6 bulan, tetapi secara psikologis, secara energetik dia bisa sampai usia 6-7 tahun. Kenapa 6-7 tahun? Karena penelitian bilang bahwa hingga umur 6-7 tahun gelombang otak bayi itu masih gelombang otak orang yang lagi dihipnotis, namanya gelombang otak trans ya, dimana gelombang otaknya antara alfa dan theta yang banyak, dimana fase gelombang otak tersebut itu sangat sugestif, dilemparin apa aja ditelen. So hingga 0-7 tahun itu adalah fase dimana anak sangat menyerap bagaimana perilaku Anda hari ini dan bagaimana Anda menyikapi kegagalan, kesuksesan orang lain, anak Anda sangat tergantung sebagian besar oleh apa yang Anda serap waktu Anda berusia 0-7 tahun ya, bukan oleh apa yang Anda pelajari sekarang. Ada pengaruhnya tapi sedikit. Yang paling besar adalah
antara 0 sampai 7 tahun, dan barangkali ini yang menekankan mengapa kemudian ilmu parenting yang baik menjadi sangat penting. Karena apa yang dia konsumsi di usia 0 sampai 7 tahun baik secara fisik maupun secara batin sangat menentukan kehidupan dia dewasa. Ada seorang psikolog namanya William Emerson, dia mempelajari tentang birth trauma. Jadi trauma yang terjadi pada saat persalinan itu ternyata menentukan, dia studi 15.000 persalinan, dan dari studi tersebut ternyata trauma yang terjadi di hari persalinan itu ternyata hingga puluhan tahun ke depan menentukan perilaku, percaya diri, bagaimana berperilaku dalam relasi cinta, preferensi makan, obesitas dan sebagainya hanya dari hari pertama kelahiran, ya. Dan di dalam terapi yang kami lakukan pun seringkali kalau kita latihan intensif retreat, tanpa saya bicara mengenai kelahiran, kadang-kadang pasien bergerak spontan. Orang dewasa mungkin lagi mengerjakan problem tentang nggak pede atau depresi, tiba-tiba badannya bergerak otomatis ke posisi janin. Kenapa? Karena hanya dalam posisi tersebutlah dia bisa melepaskan trauma persalinan, trauma kelahiran dia sendiri. Setelah itu baru ada perubahan-perubahan baik pada hidupnya. Jadi jangan meremehkan momen persalinan karena dia salah satu momen yang sangat definitif, yang sangat menentukan sepanjang hidup kita. Nah itu sebabnya kalau di luar daripada topik conscious parenting, kalau Anda mau baca lebih banyak, saya tulis di Gentle Birth, di gentlebirthindonesia.com, lebih banyak bicara mengenai itu. Jadi itu yang sebenarnya masuk ke faktor ketiga. Jadi selain copy paste, setiap trauma yang Anda alami dalam kehidupan, termasuk di dalamnya trauma kelahiran maupun trauma dalam pengalaman hidup, dia akan terekam kuat sekali. Kita cenderung lebih ingat hal-hal yang traumatis daripada hal-hal yang biasa. Umpama, Anda ingat nggak Anda sarapan apa 3 hari yang lalu? Pada umumnya enggak, tapi kalau 3 hari yang lalu pas Anda sarapan, tiba-tiba atap Anda roboh, Anda bisa ingat mungkin berapa sendok gula yang Anda taruh di teh Anda dan berapa banyak mentega yang Anda oles di roti Anda, karena memori yang traumatis cenderung terekam lebih permanen. Ya, jadi di bawah sadar Anda, pola-pola yang Anda dapatkan akan berfungsi kalau Anda lagi survival mode. Kemudian dia rata-rata Anda dapatkan dari fenomena copy paste, Anda menyerap dari bagaimana Anda diasuh dan bagaimana lingkungan Anda saat ini, dan juga trauma-trauma masa lampau yang meskipun kita pengen hangat, tapi kalau kita trauma karena kita selalu jauh dari orang tua kita dulu, sulit sekali kita untuk pura-pura hangat. Hangatnya hangat karbitan, nggak bisa muncul dengan normal, kecuali kalau traumanya sudah disembuhkan. Kalau traumanya sudah disembuhkan dan Anda kemudian menyembuhkan hubungan antara Anda dengan diri Anda sendiri, maka kualitas kehangatan tersebut akan muncul tanpa dipaksakan. Ya. Sulit sekali buat kita untuk tidak panik kalau seumur hidup kita sudah melatih diri untuk terbiasa panik. Terus kemudian orang tuanya panikan, neneknya panikan, buyutnya panikan, ya kan? Kadang-kadang kita mewarisi pola itu. Jadi kalau kita tidak menyembuhkan itu dulu, copy dan paste, sulit sekali kita sebagai orang tua sekarang untuk berperilaku sebaliknya. Masuk akal? Oke, jadi dari mana pola-pola ini kita dapat? Sebenarnya dari relationship. Pola-pola di bawah sadar kita dapat dari relationship, dan ada satu fenomena yang namanya proyeksi. Ya, proyeksi adalah kita lakukan secara tidak sadar. Berapa banyak di antara Anda yang memperhatikan Anda cenderung cari pasangan yang mirip dengan ayah Anda kalau Anda perempuan, atau mirip dengan ibu Anda kalau Anda laki-laki? Ya, ya, dan itu seringkali baru Anda sadar setelah Anda tinggal dengan pasangan Anda 5-10 tahun ke depan. Waktu awal-awal enggak, itu dia pinternya si batin Anda ya, bahwa sadar dia, wah gitu, mengecoh Anda sedemikian rupa supaya Anda nggak sadar, tapi 5-10 tahun ke depan, oh iya ya, itu bapak gua banget gitu ya. Dan saya sering sekali di terapi atau di konseling menemukan seperti itu, karena memang bagaimana kita berhubungan dengan orang tua, hangat atau dingin, dekat atau jauh, nanti akan menentukan bagaimana kita mencari pasangan dan bagaimana kemudian kita berhubungan dengan pasangan kita. Anggap ini belum punya anak ya. Dan sebenarnya kehadiran pasangan ini juga selain untuk menemani hidup kita, juga secara psikologis adalah kesempatan kita untuk menyelesaikan PR-PR hati yang belum tuntas antara kita dengan orang tua. Tapi kalau pasangan sudah hadir dan kita belum bisa nyelesain juga relationship kita dengan papa dan mama kita masing-masing, maka kemudian muncullah terminator finalnya, yaitu anak. Iya kan? Dan Anda akan kadang-kadang punya mekanisme hubungan Anda dengan anak, kadang-kadang merefleksikan hubungan Anda dengan pasangan atau bahkan dengan orang tua Anda sendiri. Ya, ini pertama, kalau baru sekali mendengar teori ini akan terdengar sangat asing, tapi kalau Anda setiap hari kerjanya konseling atau mengamati kejiwaan manusia, Anda akan lihat ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Bisa jadi kita belum sadar,
tapi waktu akan membuktikan. Percayalah gitu ya, percayalah, waktu akan membuktikan ya. Jadi kalau kita merasa bahwa oh enggak, ini bahkan ketika umpama orang-orang tertentu mungkin sudah meninggal, mungkin ada yang orang tuanya sudah meninggal atau pasangannya sudah meninggal, tapi game yang kita mainkan dengan mereka yang sudah meninggal masih kita mainkan dengan orang-orang yang masih hidup di kehidupan kita sekarang, termasuk dengan anak kita. Dan terakhir, saya mau bicara sedikit mengenai koneksi. Biasanya kita berbicara koneksi itu hanya koneksi secara fisik, dan itu bukan sesuatu yang buruk, tetapi menurut saya bukan sesuatu yang lengkap juga. Contoh, jangan berantem di depan anak. Anda pikir kalau Anda berantemnya di Pasar Rebo dan anak Anda ada di Depok, anak Anda nggak berasa? Berasa, karena masih ada koneksi batin dan koneksi lain-lain yang saya mau jelaskan sekarang. Karena dia belajar tidak hanya dari bungkusan yang Anda tampilkan, tapi juga dari isinya ya. Ingat, gelombang otak yang tadi saya bilang gelombang otak trans pada anak itu tidak hanya membuat dia bisa spons, tapi membuat dia bisa telepati. Ya, so nggak jadi masalah kalau Anda berusaha nipu-nipu dia, anak juga seringkali tahu. Mungkin dia tidak punya bahasa untuk menjelaskan bahwa mama papa bohong, enggak, tetapi dia akan merasa ada inkongruensi, dan itu awal dia belajar bohong sebenarnya. Dia dengar pesan A, tapi dia dengar esensinya B, ya kan? Sehingga dia belajar, oh artinya boleh nggak konsisten seperti itu, gitu. So saya ingin Anda merenungkan kembali bahwa actually kita juga punya koneksitas yang namanya energi. Nah, aspek energi ini yang menurut saya agak terabaikan di dalam ilmu seperti psikologi atau kedokteran, bukan karena ada yang salah dengan ilmu psikologi dan kedokteran, tapi dia belum menggambarkan picture yang lengkap. Nah, background saya sebenarnya adalah energetic medicine seperti akupunktur dan pernafasan, meditasi dan lain-lain, karena kita banyak bicara mengenai energi, dan di dalam ranah energi yang mana lebih mirip sama kuantum fisika dan kuantum biologi, batasan ruang atau waktu itu nggak ada. Dan kemudian interestingly, secara menarik, ada beberapa eksperimen baru-baru ini yang membuktikan bahwa tanpa batasan ruang dan waktu, anak selalu terkonek sama orang tuanya. Anda tahu tubuh Anda kan terdiri dari sel-sel, ya. Setiap sel tubuh Anda mengandung tanda tangan spesifik Anda yang disebut dengan gen atau DNA, betul? Oke, DNA nggak ada yang sama, 6 miliar orang di bumi ini nggak ada yang sama. Nah, kalau Anda keluarkan air liur Anda setetes, maka air liur Anda akan mengandung gen Anda, betul? Kalau Anda mengeluarkan sel telur Anda atau sperma Anda pada laki-laki, maka cairan yang sama atau zat yang sama mengandung DNA Anda juga. Jadi nggak jadi masalah keluarnya lewat lubang yang mana, dia mengandung gen Anda, betul? Oke. So di Rusia ada eksperimen, orang menaruh air liurnya di cawan petri, di petri dish, kemudian ditaruh di sebuah ruangan, kemudian digunakan scan elektromagnetik untuk melihat aktivitas sel tersebut dan bagaimana gennya bereaksi. Oke. Kemudian orang yang punya air liur, misalnya saya nih, liurnya saya taruh situ, saya pindah ruangan, ke beberapa ruangan di sebelahnya, terus saya nonton filmnya ganti-ganti, film lucu, film perang, film sedih, film yang membahagiakan, film yang mengerikan, horor. Setiap kali, terus saya disambungkan ke peralatan untuk memonitor gelombang otak. Setiap kali emosi saya berubah, tanpa ada delay, di ruangan sana air liur saya elektromagnetiknya berubah. Ya. Jadi meskipun sudah terpisah, tapi ada koneksitas energi yang masih memastikan itu. Terus saya pindah 100 mil atau 100 km ke gedung lain, dan di sana saya nonton film yang sama, di ruang ini masih berubah tanpa ada delay. Ya. Dan menurut saya ini mempunyai beberapa implikasi. Saya ceritakan dulu eksperimen yang lain, gelombang otak. Tikus, ibu dan anaknya dipisahin. Ya. Waktu ibu distimulasi dengan setrum, panas, dingin, ibunya kaget, kan gelombang otaknya melonjak. Di waktu yang sama gelombang otak anaknya juga berubah. Ya. So yakin mau mentingin, yang penting nggak berantem depan anak. Dimanapun Anda berada, apapun yang Anda pikirkan, Anda rasakan, dia merasa. Barangkali dia tidak punya bahasa untuk menjelaskan itu, tapi Anda terhubung dengan anak Anda. Mari kita cek, anak Anda pasti punya 50% gen Anda, gen ayah, dan juga punya 50% gen ibu, ya. Dan meskipun dia sudah bongsor sebesar Adit misalnya tadi yang sudah 21 tahun, dan mungkin sekarang sekolah di Australia, tapi Anda masih punya koneksi itu. Barangkali karena dia sudah punya di atas 7 tahun, kan anak sudah punya sense of individuality sendiri, dia punya sense individu sendiri, sehingga dia punya pengaruh lain juga dari teman-teman, dari keluarga dan lain. Tetapi primary connectionnya dengan orang tua tidak pernah selesai, ya. So menurut saya ini menjadi another reason, alasan lain mengapa orang tua
perlu letakkan fokus ke mengembangkan kualitas dirinya yang baik, karena dengan mengembangkan kualitas dirinya yang baik dia akan terus memberikan vibrasi yang baik secara energetik ke anaknya.